Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosy Rohimah dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan memenuhi tugas agama dari Pak Rudi yang berisi tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Menelaah surat Ali Imran ayat 190-191. Yang pertama itu adalah tilawah surat Ali Imran ayat 190-191 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab allazi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta batil subhanaka faqina adzabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Shadaqallahul azim. Nah, yang pertama itu di 190 ada inna, yang artinya itu adalah ada gunnah karena ada nun ditahjidkan. Terus yang kedua itu ada fi, yaitu matobi'i karena ada kasroh diikuti ya sukun. Yang ketiga ada halqis samawati, yaitu ada idgham syamsiah karena ada alif lam bertemu salah satu huruf syamsiah yaitu huruf sin, dan matobi'i karena ada fathah diikuti alif. Yang keempat ada wal ardi, yaitu ada izhar komariah karena ada alif lam bertemu alif. Yang kelima ada wahtilafi, yaitu matobi'ih karena ada fathah diikuti alif. Yang keenam ada laili, ada idgham syamsiah karena ada alif lam bertemu lam. Yang ketujuh wan nahari, yaitu idgham syamsiah karena ada alif lam bertemu nun dan matobi'i karena ada fathah diikuti alif. Yang kedelapan ada layatilewi, yaitu ada idgham bila gunnah karena ada tanwin bertemu lam. Yang kesembilan ada al-bab, yaitu izhar komariah karena ada alif lam bertemu alif, dan mat ada disukun karena sebelum wakaf ada matobi'i. Di ayat 191 yaitu ada allazina, yaitu idgham syamsiah karena ada alif lam bertemu lam. Yang kedua ada yadkuruna, yaitu matobi'i karena ada doma diikuti wawu sukun. Yang ketiga ada Allah, yaitu tafhim karena ada lam jalalain didahului fathah. Yang keempat ada kiaman, yaitu ada matobi'i karena ada fathah diikuti alif. Yang kelima ada qiyamau wa qu'ud, yaitu ada idgham bigunnah karena ada tanwin bertemu wawu tidak dalam satu kalimat. Yang keenam ada wa qu'ud, yaitu ada matobi'i karena ada doma diikuti wawu sukun. Yang ketujuh ada wa qu'udan ala,
yaitu ada idgham bigunnah karena ada tanwin bertemu wawu tidak dalam satu kalimat. Yang kedelapan ada junubihim, yaitu ada mat tabi'i karena ada doma diikuti wawu sukun. Yang kesembilan ada zunubihim wa yatafakkaruna, yaitu ada izhar safawi karena ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf izhar safawi yaitu huruf wawu. Yang ke-10 ada yatafakkaruna, yaitu ada mat tabi'i karena ada doma diikuti wawu sukun. Yang ke-11 ada fi, yaitu mat tabi'i karena ada kasr diikuti ya sukun. Yang ke-12 ada as-samawati, yaitu idgham samsiyah karena ada alif lam bertemu salah satu huruf samsiyah yaitu huruf sin dan mat tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Yang ke-13 ada wala ardi, yaitu ada izhar qamariyah karena ada alif lam bertemu alif. Yang ke-14 Rabbana, yaitu mat tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Yang ke-15 ma, yaitu ada mat tabi'i. Yang ke-16 yaitu halakta, disitu ada qalqalah sugro karena ada salah satu huruf qalqalah bertanda baca sukun atau asli mati. Hadza, yang ke-17 yaitu ada mat tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Yang ke-18 ada batila, yaitu ada mat tabi'i. Yang ke-19 yaitu ada batila subhanaka, yaitu ada ifa karena ada ta'win bertemu salah satu huruf ifa yaitu huruf sin. Yang ke-20 itu ada subhanaka, yaitu mat tabi'i karena ada fathah bertemu alif. Yang ke-21 ada fakina, yaitu ada mat tabi'i. Yang ke-22 ada azaba, yaitu ada juga mat tabi'i. Yang ke-23 ada annar, itu ada idgham samsiyah karena ada alif lam bertemu nun dan mad ada disukun karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Yang ketiga ada memperhatikan setiap kata dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama itu ada inna yang artinya sesungguhnya. Yang kedua fi khalqi yang artinya dalam penciptaan. Yang ketiga wassamawati yang artinya langit. Yang keempat wal ardi dan bumi. Yang kelima waftilafi yang artinya dan pergantian. Yang keenam Yang pertama ada inna yang artinya sesungguhnya. Yang kedua ada fi khalqi yang artinya dalam penciptaan. Yang ketiga as-samawati yang artinya langit. Yang keempat ada wal aradi yang artinya bumi. Yang kelima ada wahtilafi yang artinya dan pergantian. Yang keenam ada laili yang artinya malam. Yang ketujuh ada wan nahari yang artinya dan siang. Yang kedelapan ada la ayatin yang artinya terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah. Yang kesembilan ada liulil albab yang artinya bagi orang yang berakal. Itu arti setiap perkataan dari ayat 190. Sekarang arti dari setiap perkataan surat ayat dari 191. Yang pertama ada allazina yaitu orang-orang yang. Yang kedua yadkurunallah mengingat Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan duduk,
wa ala junubihim atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan fi halqi tentang penciptaan as-samati langit wal ardi dan bumi, seraya berkata, Rabbana ya Tuhan kami, mahalakta tidaklah engkau menciptakan haza semua ini batilan sia-sia, subhanaka maha suci engkau, fakina lindungilah kami, azab dari azab nari neraka. Keempat itu adalah asbabun nuzul dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Asbabun nuzul ini diawali oleh kedatangan orang-orang Quraisy ke kaum Yahudi. Kemudian mereka bertanya kepada kaum Yahudi tentang kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Kaum Yahudi pun menjawab bahwa tongkat dan tangan Nabi Musa itu dapat bersinar putih, sedangkan Nabi Isa mampu menyembuhkan mata buta, penyakit sopak, serta dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kemudian orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, mintalah kepada Tuhanmu untuk menjadikan Bukit Safa itu emas untuk kami. Lantas Rasulullah SAW berdoa dan turunlah surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang kelima itu adalah isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, pergantiannya siang dan malam, pagi sore. Yang kelima, isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, penciptaan langit dan bumi serta pergantiannya malam dan siang. Itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Yang ketiga, ulul albab itu adalah orang yang berpikir dan berzikir. Ia juga selalu ingat kepada Allah di kondisi apapun, dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Yang kelima, isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, penciptaan langit dan bumi serta pergantiannya malam dan siang. Itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Yang ketiga, ulul albab itu adalah orang yang berpikir dan berzikir. Ia juga selalu ingat kepada Allah di kondisi apapun, dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Yang keempat, tafakur dan berpikir yang benar juga dapat mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu tidak dengan sia-sia. Semuanya benar dan semuanya bermanfaat. Yang kelima, tafakur dan berpikir benar akan juga melahirkan bahwa kita bisa dekat dengan Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.